Hai guys, kembali lagi sama aku Vina Purba. Dan apa kabar kalian semuanya? Gimana new normal life-nya? Gimana jalanannya? Udah macet atau belum? Gimana suasana di tempat kalian? Semoga semuanya sehat. Semoga kita bisa beradaptasi dengan baik dengan si new normal ini ya. Walaupun kita tuh pengen banget sebenarnya sesederhana kembalikan hidupku yang dulu gitu aja ya, kembalikan hidupku yang dulu gitu. Tapi apapun yang terjadi itu pasti sudah kehendak Tuhan, dan yang bisa kita lakukan sebenarnya sekarang hanya punya iman dan kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu. Nah, hari ini aku mau bahas satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin seringkali terbersit dalam pikiran kita, dan juga mungkin kalian juga pernah tanyain sama orang lain gitu. Pertanyaannya adalah, mungkin gak sih kita bisa berpikir positif setiap hari dan setiap waktu? Menurut kalian gimana? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini sama aku. Kita akan berbincang-bincang mengenai pikiran positif, apa efeknya sama tubuh kita, apa efeknya sama pikiran kita, dan apa efeknya sama hidup kita. Jangan kemana-mana. Oke. Mungkin aku sebelum bahas pikiran positif, pikiran negatif, aku mau kasih tahu dulu apa sih itu pikiran. Jadi pikiran itu adalah suatu proses mental yang terjadi dalam kepala kita. Ini kepala kita yang menghubungkan antara perasaan dan emosi. Ingat ya, jadi apapun yang kita pikirkan itu menghubungkan langsung ke perasaan atau emosi kita. Nah, jadi kalau kita selalu berpikir positif, coba kita mulai belajar aware atau sadar ya. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita semangat, hal-hal yang positif, apa efeknya ke dalam tubuh kita tuh apa gitu loh. Mulai saat ini coba deh teman-teman mulai aware atau mulai sadar tentang apa yang kalian pikirkan. Ini tuh efeknya banyak banget ke kehidupan kita. Jadi pertama-tama itu akan terkesan kayak memilih-milih pikiran, dan kayak kok capek banget sih gue harus milih-milih pikiran gue gitu kan. Iya bener gitu tuh kan. Cuman itu tuh efeknya banyak banget, dan aku sudah mengalaminya juga gitu. Aku juga dulu bukan orang yang bisa berpikir positif, karena aku juga cara pandang aku tentang hidup itu beda banget dulu. Kayak masih mikir, aduh kenapa ya gue terlahir seperti ini, kenapa gue nggak kayak Kylie Jenner, kenapa gue nggak kayak ini, kenapa gue nggak kayak ini, dan banyak banget lagi. Aku tahu pasti semua kita pernah mengalami posisi yang sama. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, mungkin nggak sih kita bisa berpikir positif setiap waktu atau setiap waktu dan setiap hari gitu? Sesuai pengalaman aku bilang no, it is impossible. Gak mungkin kita bisa berpikir positif setiap detik, setiap hari, dan setiap waktu. Itu gak mungkin banget. Even kalau kita pun tinggal sendiri di hutan gitu ya, maksudnya kalau kita gak bersosialisasi sama manusia lain, itu juga masih gak bisa berpikir positif sepenuhnya. Ya bayangin aja kalau misalnya kita di hutan kan, mau tidur aja mikirin, aduh nanti kalau gue tidur tiba-tiba ada macan, ada ular yang lewat gitu, aduh gue gimana dong gitu, masih ada khawatir seperti itu. Nanti kalau tiba-tiba aku lagi tidur diterkam gimana gitu, diinjek gajah gimana gitu, masih ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, sepengalaman aku memang berpikir positif itu nggak bisa dilakukan setiap menit, setiap waktu, apalagi kita hidup sebagai makhluk sosial. Tahu kan makhluk sosial itu apa? Jadi kita memang nggak bisa terpisah sama sesama kita. Kita juga tahu bahwa semua manusia yang ada di lingkungan kita itu punya sifat, punya karakter, punya budaya, punya latar belakang yang beda, yang menciptakan dunia kita dengan begitu kompleks gitu. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih kita berpikir positif setiap hari gitu? And then mungkin
jawaban saya adalah nggak mungkin. Tapi ada tapinya nih. Tapi ada tapinya. Jadi tapinya itu adalah mungkin kita bisa coba satu hal, dan ini yang aku udah praktekin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dipersingkat waktunya. Misalnya saya mau berjanji atau saya mau berkomitmen bahwa dalam, let's say kita mulai dari hal sederhana ya, dari jangka waktu paling pendek. Saya mau berkomitmen atau berjanji sama diri saya sendiri bahwa saya akan berpikir positif dalam 1 menit ke depan. Udah, nih misalnya 1 menit kita udah berhasil, lalu apa yang kita lakukan? Lakukan lagi, lagi dan lagi. Nggak gampang, aku bilang nggak gampang berpikir positif, apalagi kalau kita punya lingkungan yang istilahnya nggak mendukung kita. Aku pernah jadi kayak berusaha untuk kasih respon yang positif untuk apapun yang terjadi. Itu aja masih ada orang yang bilang, kamu kebanyakan baca buku. Serius, masih dibilang kayak gitu loh. Padahal, wah, sebenarnya kalau kita sadar, berpikir positif itu bukan cuma baik untuk orang lain, tapi yang paling penting itu adalah baik untuk diri kita sendiri. Kenapa? Berpikir positif itu, seperti yang aku udah jelaskan di awal, itu menghasilkan emosi atau perasaan yang baik, perasaan yang menggembirakan, atau perasaan yang memberikan rasa syukur gitu. Dan menurut aku itu tuh lebih berharga daripada berpikir negatif, karena yang aku dapatkan kalau aku berpikir negatif itu adalah kekhawatiran, terus hidupnya nggak tenang, terus ngerasa insecure, nggak pede sama diri sendiri, terus ngerasa kok kayaknya orang ngomongin aku gitu, atau apapun itu tidak menghasilkan emosi atau perasaan yang baik. Nah, apa yang terjadi kalau emosi atau perasaan yang buruk ini terus-menerus kita rasakan setiap hari dalam hidup? Ya kita bakal gimana ya? Bakal sama hidup tuh kayak, udahlah hidup memang nggak adil sama lo, nanti kayak gitu deh ngomongnya. Udahlah Tuhan mah sayangnya sama orang kaya aja. Udahlah emang udah nasib gue kayak gini gitu. I disagree. Aku bener-bener nggak setuju kalau bilang nasib aku begini. No, it's not nasib. Nasib itu kita bisa tentukan sendiri, dan kamu bisa ubah mulai sekarang. Dari cara sederhana untuk mengubah nasib kita itu adalah dengan mengubah cara berpikir kita dulu. Nah, jadi ingat ya yang tadi aku bilang, pikiran selalu terhubung dengan emosi dan perasaan kita. Jadi kalau kamu bisa belajar untuk aware atau sadar dengan apapun yang kamu rasakan setiap hari, kamu akan tahu bahwa berpikiran negatif itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik ke dalam hidupmu, ke dalam dirimu, dan ke dalam tubuhmu gitu. Jadi kenapa harus dilanjutkan? Nah, dan sebaliknya, kalau kita berpikir positif, ini sesuai pengalaman aku ya, itu akan menghasilkan lebih banyak hal-hal yang kita patut syukuri dalam hidup kita. Contoh sederhana deh, sederhana dari bersyukur. Kita misalnya mulai berpikir, ya Tuhan, misalnya kita lagi gak ada duit, misalnya kita lagi apapun kesulitan yang kita hadapi gitu, tapi paling tidak dengan kita sadar bahwa kita masih hidup, masih bisa bernafas dengan baik, sebenarnya itu akan membawa kita ke pikiran-pikiran positif yang membuat kita juga akan lebih tenang, lebih santuy gitu kan, nggak yang worry, aduh ntar kalau gue keluar kena corona, aduh kalau gini, aduh, bukan aku bilang nggak perlu jaga ya, tapi kalau mindset kita nggak diubah, mau segimana kamu ngejaga kesehatan juga sebenarnya nggak ada gunanya ya. Jadi menurut aku menjaga kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan mental. So tetap kita harus belajar untuk sadar dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalian bisa latihan, memang nggak gampang, aku tahu, aku juga latihannya mungkin 3-4 tahun baru bisa kayak, oke, gue lagi mikirin apa nih sekarang, aduh kok gue ngerasa gak enak nih, gue lagi mikirin apa ya gitu, oh gue, aduh kayaknya ada perasaan worry ini ya, gue barusan mikirin apa ya, oh,
Dan setelah kita sadar apa yang kita pikirkan itu dan menghasilkan sesuatu perasaan atau emosi yang kita ngerasa nggak enak, kita akan coba stop, mulai breathe. Tenangkan jiwanya, tenangkan batinnya. Aku akan ganti pikiranku dengan pikiran-pikiran yang membuat aku senang. Nah, cara sederhana yang bisa kalian lakukan adalah coba kalian bisa tulis misalnya dalam buku, bikin list hal-hal yang membuat saya senang, hal-hal yang membuat saya tidak gembira. Itu kalian bisa patokan ke situ. Jadi kalau misal kalian tiba-tiba ngerasa moodnya nggak enak, tiba-tiba ngerasa bete gitu, tiba-tiba ngerasa nggak nyaman sama perasaannya, kalian bisa lihat hal-hal yang membuat kalian bahagia. Nah, contoh sederhananya kayak aku tuh suka banget lihat foto kalau lagi bete itu, ngeliatin video anak bayi. Nggak tahu it's so precious. Lihat mereka senyum, ketawa. Buat aku itu suatu yang menggembirakan dan bisa mengubah mood aku jadi lebih positif gitu. Nah, jadi is it possible to think positive every single second? I say no, but you can try to think positive like 1 minute and then 1 minute, another 1 minute, and then mungkin kalian bisa lakukan 1 minute atau 1 hour. Berjanjilah sama diri sendiri, aku mau pikir positif 1 jam ke depan. Pokoknya 1 jam ke depan gue gak mau ngomongin hal-hal negatif, hal-hal yang bikin gue gak bahagia gitu. 1 jam ke depan aku berjanji sama diriku, aku mau mengatakan hal-hal yang baik, aku mau mengatakan hal-hal yang enak didengar gitu, yang membuat aku punya perasaan yang menggembirakan, menyenangkan gitu. So that's it for today. Sekian untuk video hari ini. Kamu boleh share, comment, do everything you like in this video because I think sharing is caring. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you then and adios.